Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aswar SPD MPD, dosen tetap jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Dengan nomor NIDN 0907048902 dan nomor NUPTK 57397676813037. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdikti-Saintek. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Profesi BK dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS, dan merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3, dan mata kuliah ini ada pada semester ganjil. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah inti keilmuan yang bertujuan agar mahasiswa memiliki kompetensi akademik teoretik berkenaan dengan hakikat profesi BK, standar kompetensi konselor, kode etik bimbingan dan konseling, serta peluang dan tantangan profesi BK di era Revolusi Industri 4.0, sehingga mahasiswa mampu memahami konsep dan praksis bimbingan dan konseling secara utuh dan mempersiapkan diri menjadi guru BK atau konselor profesional di masa mendatang. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka dan tatap maya, serta pembelajaran dilaksanakan selama 16 pekan dan dirancang dalam mendukung pencapaian lulusan program studi bimbingan dan konseling. Seluruh materi perkuliahan bisa diakses pada LMS atau System and Application Management Open Knowledge Universitas Negeri Makassar yang disingkat LMS SYAMOK. Pada LMS SYAMOK juga bisa mengunduh RPS dan mengumpulkan tugas-tugas individu maupun kelompok. Adapun metode pembelajaran menggunakan case method atau team-based project dalam bentuk diskusi dan persentase dalam analisis terhadap kasus. Untuk mendukung pencapaian prodi bimbingan dan konseling, terdapat domain pencapaian pembelajaran pada mata kuliah profesi BK. CPMK pertama yakni mampu memahami hakikat profesi bimbingan dan konseling, perspektif sejarah dan perkembangan. CPMK kedua mampu menjelaskan perkembangan profesionalisasi BK di Indonesia. CPMK ketiga mampu menjelaskan standar kompetensi konselor. CPMK keempat mampu mengidentifikasi jalur pendidikan calon konselor. CPMK kelima mampu menjelaskan prinsip, asas, dan ruang lingkup layanan profesional BK. CPMK ke-6 mampu menjelaskan akreditasi, sertifikasi, dan lisensi dalam profesi BK. CPMK ke-7 mampu menjelaskan kode etik konselor dan pelayanan BK. CPMK 8 mampu menjelaskan asosiasi profesi BK di Indonesia. CPMK 9 mampu mengidentifikasi proses dan tantangan karir profesi BK di era 4.0. Dan CPMK 10 atau yang terakhir mampu mengidentifikasi solusi terhadap problematika profesi BK di era 4.0. Adapun sub CPMK juga dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, sub CPMK 1, yakni mampu menjelaskan dan mendiskusikan hakikat profesi bimbingan dan konseling. CPMK sub yang kedua, mampu menguraikan dan mendiskusikan perkembangan profesionalisasi BK di Indonesia. Sub CPMK ketiga mampu menjelaskan dan mendiskusikan standar kompetensi konselor. Sub CPMK keempat mampu mengidentifikasi dan menanyakan atau mempersoalkan jalur pendidikan calon konselor. Sub CPMK kelima
mampu menjelaskan dan mendiskusikan prinsip, asas, dan ruang lingkup pelayanan profesional BK. Sub CPMK ke-6 mampu menjelaskan dan mendiskusikan akreditasi, sertifikasi, dan lisensi dalam profesi BK. Sub CPMK ke-7 mampu mengidentifikasi dan menanyakan kode etik konselor dan pelayanan BK. Sub CPMK ke-8 mampu mengidentifikasi dan menanyakan asosiasi profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Sub CPMK ke-9 mampu mengidentifikasi dan menanyakan prospek dan tantangan karir profesi BK di era 4.0. Adapun sub CPMK yang terakhir atau yang ke-10 mampu mengidentifikasi dan mempersoalkan solusi terhadap problematika profesi BK di era 4.0. Adapun mata kuliah ini terdapat indikator penilaian hasil belajar pada mata kuliah profesi bimbingan dan konseling. Aktivitas partisipatif sebesar 50%, hasil proyek sebanyak 10%, kognitif atau pengetahuan meliputi tugas sebanyak 50%, kuis sebanyak 5%, ujian tengah semester sebanyak 10%, ujian akhir semester sebanyak 20%. Pada mata kuliah ini terdapat pula rubrik penilaian yang menjadi dasar dalam pemberian nilai. Skala rentang 80-100 setara dengan nilai A atau sangat baik. Skala 70-79 setara dengan nilai B atau baik. Skala rentang 60-69 setara dengan nilai C atau cukup. Dan skala rentang 31-59 setara dengan nilai D atau kurang. Adapun skala 0-30 setara dengan nilai E atau sangat kurang atau gagal. Untuk tahap berikut, silahkan menyimak video pembelajaran profesi BK sebagai tahapan sertifikasi dosen. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah profesi bimbingan dan konseling, ya. Jadi kita sudah melewati pertemuan pertama dan kedua. Hari ini kita akan melakukan pertemuan yang ketiga dengan topik atau tema perkuliahannya adalah standar kompetensi konselor Indonesia. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita agar lebih lancar dan lebih efektif dan maksimal dan mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Baik, alhamdulillah. Pertemuan kita pada hari ini, sebelum kita memulainya, kita seperti biasa ya, kita melakukan presensi dulu ya, terkait dengan kehadiran mahasiswa sekalian. Baik, yang pertama saya presensi adalah Maisha, hadir? Hadir. Nadia Putri? Hadir, Pak. Oke. Kemarin tidak ada ya? Hadir, Pak. Oke. Boleh tahu kenapa tidak hadir? Kemarin ada acara keluarga, Pak, di kampung. Oke. Jadi sudah minta izin ya? Karena Oke, selanjutnya Atia. hadir, Pak. Oke. Sinta Makfira. Hadir, Pak. Oke. Umar Muhlis. Hadir, Pak. Oke, Rafli. Hadir, Pak. Oke. Khusus untuk Rafli ya, sudah 2 pertemuan tidak hadir. Jadi disarankan harus hadir seterusnya ya. Karena sesuai kontrak kita perkuliahan bahwasanya ketika 3 kali sudah absen maka akan dinilai error nantinya ya, atau tidak lulus dalam mata kuliah profesi BK ini. Bisa ya? Oke, baik. Jadi seluruhnya hadir ya. Oke, baik. Kita memulai saja perkuliahan kita pada hari ini. Tetapi sama seperti kebiasaan kita sebelumnya ya, kita mau lihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap pertemuan pertama dan kedua ya, pekan lalu.
Yang pertama yang saya mau tanya kepada Nadia, ya. Nadia, apa itu profesi Nadia? Baik Pak, profesi itu berkaitan dengan dua kata. Yang pertama itu profesi, tentunya berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian. Sedangkan profesi itu berkaitan dengan profesional itu berkaitan dengan profesi. Oke, baik. Oke, kemudian pertanyaan saya selanjutnya, ya. Siapa yang mengenal, ya, yang masih tahu tokoh atau founding fathers, ya, bapak bimbingan, ya, dunia? Ya, silakan Rafli. Frank Parsons, Pak. Baik, ya, jadi alhamdulillah, ya, masya Allah semua sudah kelihatan paham, ya. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu, ya. Baik, kita melangkah ke perkuliahan kita pada hari ini, ya. Izinnya Bapak berdiri, ya. Ya, Pak. Oke, jadi teman-teman sekalian yang saya banggakan, capaian pembelajaran pada mata kuliah khususnya di topik pekan ini, yang pertama adalah secara umum mahasiswa nanti mampu menjelaskan standar kompetensi konselor, ya, baik kompetensi pedagogik, ya, kemudian kepribadian, sosial, dan profesional, ya. Nah, secara khusus teman-teman mahasiswa sekalian nanti diupayakan dapat atau mampu menguraikan dan mendiskusikan standar kompetensi konselor, ya. Jadi itu yang akan dijelaskan oleh Bapak, ya. Kemudian mahasiswa nanti mampu mendeteksi, ya. Jadi Anda mampu melacak atau menginvestigasi dan menunjukkan problematika, ya, implementasi standar kompetensi konselor di sekolah atau lapangan, ya. Karena banyak sekali guru BK yang istilahnya malpraktik, ya, seperti itu. Kenapa malpraktik? Karena mereka tidak menguasai standar kompetensi seorang konselor atau guru BK. Paham, ya? Oke, selanjutnya. Oke, apa itu profesi bermartabat? Nah, yang pertama, teman-teman sekalian, bahwasanya seorang konselor itu, ya, harus kompeten. Jelas, ya? Tadi kan sudah dijelaskan kompetensinya ada 4, ya. Jadi tidak mungkin profesi kita bimbingan konseling kalau dijalankan orang-orang yang tidak kompeten, ya. Seperti itu, ya. Kemudian komitmen, ya. Jadi diharapkan mahasiswa sekalian, ya, upayakan tumbuhkan mulai dari sekarang komitmen Anda, terutama rasa cinta, ya. Anda harus memiliki rasa cinta terhadap profesi kita, ya. Kalau kita sudah cinta terhadap profesi kita, insya Allah itu akan kinerjanya lebih maksimal, ya. Sebentar kita tunjukkan, ya, contoh-contoh guru BK dan kita diskusikan, ya, yang tidak cinta pada profesinya. Kemudian teman-teman sekalian, mengapa profesi itu perlu bermartabat? Yang kedua adalah layanannya harus terstandarisasi, ya. Jadi layanannya mulai dari sarana dan prasarananya, ya. Kemudian guru BK-nya harus lulusan S1 bimbingan dan konseling, ya. Tetapi kenyataannya teman-teman sekalian, hari ini banyak guru BK, ya. Banyak guru BK yang non profesional, artinya bukan dari latar bimbingan dan konseling, apalagi tidak menempuh yang namanya pendidikan profesi konselor maupun pendidikan profesi guru, ya. Dan hari ini mengapa profesi kita kelihatannya tanda kutip, ya, masih kurang bermartabat? Karena banyak agen-agennya di lapangan yang tidak terstandar, ya, dan seterusnya, tidak komitmen dan tidak memiliki cinta, ya, terhadap profesinya. Oke, selanjutnya, ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk memaksimalkan standar kompetensi kita perlu memahami layanan BK dalam kerangka sistem, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah programnya, ya, sebagaimana yang kita ketahui mulai dari assessment, ya. Kemudian kita menyusun program, kemudian kita
melaksanakannya. Kemudian fasilitas, ya. Yang penting ada fasilitas bagaimana kita bisa melakukan konseling terhadap siswa kita, ya. Intinya privasinya bisa terjaga. Itu intinya ya. Jadi guru BK itu harus terfasilitasi, bukan hanya ruangan tetapi juga alat instrumennya dan seterusnya. Nah, itulah keahlian kita dan itulah mengapa teman-teman sekalian itu berkuliah selama 8 semester ya, supaya setelah Anda bisa mengidentifikasi potensi, kebutuhan dan problem, Anda mulai menyusun layanan bimbingan dan konseling. Ya, mulai dari program semester atau tahunan ya, pekanan, kemudian harian dan seterusnya. Jadi itu satu kesatuan proses ya. Tetapi teman-teman sekalian jangan lupa terkait dengan environmental input. Jadi selalu ada problem-problem terkait dengan orang tua ya, politik ya, masyarakat dan pengaruh sosial budaya di sekitar sekolah kita ya, seperti itu. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan. Misalnya kenapa si Baco ya, lagi-lagi mengambil contoh si Baco ya. Mengapa Baco dulunya pendiam tiba-tiba menjadi orang yang suka tampil pemberani dan suka membuli temannya. Nah, itu karena ada faktor dari lingkungan dari sekolahnya atau tempat lingkungan rumahnya. Jadi itu bisa menjadi bahan input kita dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Itu yang diproses. Jelas di sini ya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Kita lanjut. Oke. Nah, ini yang menarik teman-teman sekalian. Mengapa layanan bimbingan dan konseling itu lemah sampai hari ini? Sehingga dalam tanda kutip masih selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Nah, jawabannya adalah ini. Karena guru BK atau pelaksana itu unskilled. Tahu jadi bahasa Inggris tuh bahasa Bugis. Apa itu? Tidak memiliki skill atau keterampilan ya. Nah, ini yang banyak terjadi di sekolah teman-teman sekalian ya. Banyak guru BK yang bukan latar BK lalu diberikan tugas menjadi guru BK sehingga dia tidak tahu, dia tidak memiliki keterampilan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Jelas ya? Nah, kalau kalian masih seperti ini, saya akan kandak tuh kalian. Ini bercanda ya? Oke, selanjutnya. Pelaksana yang under skill. Artinya apa? Yang di bawah, keterampilannya di bawah rata-rata. Seperti itu ya. Nah, inilah teman-teman sekalian gunanya kalian setelah lulus S1 BK, kalian melanjutkan pada jenjang pendidikan profesi guru atau pendidikan profesi konselor. Jelas ya? Supaya kemampuan kalian tidak di bawah rata-rata. Seperti itu. Karena memang fungsinya kita sebagai konselor yang profesional harus melanjutkan pada level 7 KKNI. Sebentar Bapak jelaskan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang paling sering. Karena guru BK itu unkomitmen. Tidak memiliki komitmen terhadap profesinya, atau saya sering artikan dia tidak memiliki cinta ya terhadap profesinya. Ya, makanya adik-adik kalian itu dulu waktu saya mengajar di mata kuliah sama, saya suruh berikrar ya, berjanji bahwasanya harus cinta mati ya, terhadap profesi bimbingan dan konseling ya. Karena kalau kita sudah cinta, itu insya Allah akan mudah segalanya ya dalam melaksanakan, akan ikhlas. Oke, lanjut ya. Oke, ini menarik teman-teman sekalian. Ini saya juga punya penelitian ya terkait dengan ini. Jadi dari gambar kita sudah bisa ketawa ya. Nah, yang pertama teman-teman sekalian ya, skema semangat guru BK bekerja secara profesional pasca tamat studi. Nah, ini berdasarkan penelitian saya ya. Dan saya mendapati bahwa guru BK yang angkatan tua itu memang malas, apalagi waktu di zaman COVID ya. Dia tidak mau lagi mempelajari bagaimana itu melakukan cyber counseling dan seterusnya.
Kasim yang junior, ya, seperti itu. Bisa dipaham ya? Ya, mudah-mudahan kalian tidak seperti dia. Amin. Janji ya? Baik. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian tadi sudah disebutkan oleh Nadia dan Atia dan seterusnya. Bahwasanya yang perlu kita pahami terkait dengan karakteristik profesi, ya. Karakteristik profesi itu paling tidak ada 5 yang kalian perlu pahami, ya. Anda bisa mencatatnya. Yang pertama itu ada standar kompetensi, jelas ya. Kompetensi apa tadi? Pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Itu ya. Jadi harus terpenuhi itu semua. Kemudian adanya kode etik. Tadi sudah disebutkan oleh saudara Rehan ya. Bahwasanya tokoh yang pertama kali merumuskan kode etik bimbingan dan konseling Indonesia adalah Prof. Munandir ya, MA, Master of Art ya, lulusan Amerika beliau ya. Kemudian adanya kualifikasi, jelas. Jadi sebagai sebuah profesi harus memiliki kualifikasi pelaksananya ya. Jadi kualifikasinya jelas, S1 bimbingan dan konseling, kemudian dilanjutkan ke PPG atau PPK ya, program profesi guru maupun program profesi konselor. Oke. Nah, ketika teman-teman sekalian mau mendirikan praktik ya, sama dengan kedokteran, mendirikan praktik pribadi terkait pemberian layanan konseling di masyarakat, Anda untuk mendapatkan lisensi itu semacam SIM ya, surat izin mengemudi ya. Jadi ada lisensi kalau di kita profesi bimbingan dan konseling. Nah, itu Anda harus punya fasilitasnya, punya alat bimbingan dan konseling, instrumennya, dan yang pasti Anda sudah berkualifikasi dan seterusnya. Kemudian ada asesor ya, ada asesor dari Apkin yang mensurvei kalian apakah kalian layak untuk diberikan lisensi atau tidak. Jelas ya? Nah, itu semoga kalian ada di sini yang melanjutkan itu ya. Dan insya Allah di UNM sudah akan buka itu ya. Silakan mendaftar. Ini kita singkat saja. Kalau dari standar kualifikasi dan kompetensi konselor, jelas kualifikasinya S1, BK, kemudian sertifikasi tamat PPG dan memiliki kompetensi, dan itulah yang merupakan yang dinamakan sebagai konselor yang profesional. Jelasinnya kita langkai saja. Nah, ini yang diperlukan teman-teman sekalian ya. Jadi supaya menjadi konselor yang profesional, ekspektasinya, harapannya itu adalah kalian memiliki motif altruistik, ikhlas ya. Jadi motif altruistik itu adalah dia bekerja tanpa pamrih, jelas ya. Seperti itu. Kemudian memiliki sikap empati. Apa itu sikap empati? Ya, silakan siapa? Ya, silakan Rafli. Peduli, Pak. Ya, peduli ya. Dia peduli dan memiliki rasa, istilahnya rasa sayang ya. Rasa sayang, ingin merasakan perasaannya konseling kita. Jelas ya? Itu harus dimiliki ya sebagai konselor yang profesional. Kemudian menghormati keragaman ya. Jadi misalnya orang Rafli orang Buton, Nadia orang Bugis ya, Maisha orang Maiwa misalnya ya. Kita tidak boleh membedakan ya. Jangan ada seperti itu ya. Jangan tunjuk temannya ya, seperti itu. Jelas ya? Oke, selanjutnya Anda sudah tahu apa itu kompetensi konselor yang profesional. Selanjutnya Bapak mengajak kalian untuk berdiskusi ya terkait dengan kasus-kasus yang teman-teman sekalian pernah lihat terkait dengan guru BK-nya di sekolah ya. Apakah guru BK-nya kasusnya seperti ini, kompetensi apanya yang tidak terpenuhi dan seterusnya. Apakah dia unskill atau underskill atau uncommitment dan seterusnya. Silakan. Di semua bidang ya. Salah satunya. Iya, salah satunya saja. Bisa salah duanya, salah tiganya, dan salah empatnya. Ya, silakan. Jadi Anda bisa ya. Bapak sudah bagikan kan materinya di kalian ya, sisa kalian.
pelajari. Ya, silakan. Bapak izin minum dulu ya. Iya, Silakan diskusi. konsep dan praktis. Sudah ya? Oke, sudah ya. Oke, baik. Kelompoknya Nadia dan kawan-kawan, silakan disampaikan kasusnya seperti apa dan kira-kira kompetensi apanya yang bermasalah dan harus diperbaiki seperti apa. Silakan. Baik Pak, dari hasil diskusi kami, di tempat asistensi mengajar kami itu bermasalah dalam bidang profesionalnya, yang dimana konselornya itu under skill Pak. Under skill. Ya betul. Ya. Yang dimana terlihat dalam penguasaan konsep dan praksis asesmennya itu untuk memahami kondisi ini konseling itu Pak kurang karena bahkan tidak ada sih Pak, karena dia itu tidak langsung bilang oh ini ternyata kekuranganmu, dia tidak melakukan asesmen yang sebagaimana BK itu. Jadi pelajaran hari ini adalah pentingnya kita menguasai dan mencintai serta mengamalkan, mengaplikasikan standar kompetensi konselor ya dengan sungguh-sungguh. Siap ya? Siap. Cinta ya? Cinta. Tepuk tangan dulu. Baik, karena waktu sudah membatasi kita ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak punya oleh-oleh ya. Supaya kalian bisa mendapatkan manfaat dari perkuliahan kita hari ini ya. Jadi tadi sudah jelas ya, ada berapa tadi kompetensi yang perlu dipenuhi oleh konselor? Coba disebutkan. Pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Oke, mantap ya. Oke, selanjutnya kita cek dulu penguasaannya. Boleh? Boleh. Ya, jadi kalian sudah punya HP semua ya? Ya, Pak. PowerPoint-nya sudah saya kirimkan. Kemudian saatnya kalian mengerjakan evaluasi oleh Bapak ya. Jadi silakan mengerjakan kuisis ini ya sebagai bahan evaluasi apakah kalian betul-betul paham terkait dengan materi yang Bapak jelaskan hari ini ataukah tidak ya. Kemudian jika tidak bagaimana cara mengembangkannya ya. Oke, jadi sebelum Anda mengerjakan itu di setel nanti di kuisisnya memakai bahasa Indonesia ya supaya memudahkan kalian untuk mengerjakan kuisisnya. Oke, sudah di-scan barcode-nya? Sudah ya? Oke, kita mulai ya. Oke, jadi kodenya itu 892353 ya. Ya, infokan ke Bapak kalau sudah bisa akses semua ya, baru kita mulai. Waktu pengerjaannya itu kurang lebih 5 menit ya. Tolong dikerjakan secara serius ya. Jadi siapa yang juara 1, Bapak berikan hadiah. Hadiahnya teh kota ya. Oke. Sudah semua ya? Sudah bisa akses? Oke, kita mulai ya. Tiga, dua, satu. Untuk sementara Nadia yang unggul ya. Ayo Anissa ya. Ainul. Aduh, salah. Wah, di overlap lagi nih sama Rafli ya. Ayo semangat Rafli. Ya, semangat. Oke, sudah ya? Oke, jadi kita akhiri, kita lihat siapa yang juaranya. Oke, juara ketiga adalah Siti, Anissa dan Nadia. Oke, tangan dulu. Oke, saya berikan kepada Nadia, kemudian Siti, Sinta, kemudian Anissa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah ya. Itulah pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga kalian
yang mendapat TKota semakin bersemangat belajar, yang belum mendapat TKota tingkatkan ya. Masih ada pertemuan selanjutnya ya. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan manfaat ya, keberkahan, dan kita memiliki pertambahan ilmu ya, wawasan terkait dengan profesi BK ya. Terutama semakin menumbuhkan cinta ya, cinta kita terhadap profesi BK ya. Saya doakan kalian semua segera lulus dan mendapat nilai IPK yang maksimal, bisa menjadi PNS ya atau demikian teman-teman sekalian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.